Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Ya, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua ya sepertinya ya. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai revolusi industri. Mohon maaf ya, di sini agak berisik. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebelumnya kan Ibu sudah meng-share materi dan juga video pembelajaran di Google Classroom. Silahkan Ibu minta salah satu untuk menjelaskan apa itu revolusi industri berdasarkan video yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan. Saya, Bu. Oh ya, suaranya agak kecil, Mbak Ida. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Ida. Revolusi industri adalah lahirnya teknologi mesin yang terjadi di Eropa pada abad ke-18. Terjadi pertama kali di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi cikal bakal perkembangan teknologi masa kini. Oke, sudah Mbak Ida? Sudah, Bu? Oke, baik sekali dari Mbak Ida ini. Sudah baik sekali kesimpulan yang diambil dari Mbak Ida dari video pembelajaran di Google Classroom ini. Jadi kita akan membahas revolusi industri. Nanti yang akan kita bahas itu seputar pengertian revolusi industri. Jadi apa itu revolusi industri, kemudian faktor-faktor penyebab munculnya revolusi industri, terutama jadi nanti kalian akan mengetahui kenapa revolusi industri ini pertama kali berasal dari Inggris, terjadinya pertama kali di Inggris. Kemudian ada jalannya revolusi industri dan juga pengaruh dan dampak revolusi industri bagi dunia dan juga Indonesia. Kita masuk ke pengertian revolusi industri, itu adalah perubahan secara radikal dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa yang menggunakan tangan manusia. Jadi tadinya itu menggunakan manual, kemudian berganti menjadi alat-alat dan juga teknologi mesin. Pencetus istilah revolusi industri sendiri itu ada Frederick Engels dan juga Louis Auguste Blanc yang menyebutkan istilah revolusi industri pada awal abad ke-19. Kemudian kita masuk ke faktor pendukung revolusi industri yang terjadi di Inggris. Jadi ada yang tahu kenapa revolusi industri itu pertama kali terjadi di Inggris? Saya, Bu. Ya, silahkan. Karena Inggris kaya akan sumber daya alam dan politik di Inggris cukup stabil. Iya, betul sekali Mbak Melati. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, yang akan kita bahas mengenai faktor-faktor kenapa revolusi industri ini terjadi di Inggris itu salah satunya adalah stabilnya kondisi keamanan dalam negeri di Inggris sendiri karena adanya revolusi agung pada tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights. Jadi, ada aturan Bill of Rights di mana rajanya itu tidak boleh menentang peraturan ini. Akhirnya timbullah stabilitas pada politik Inggris. Kemudian munculnya kolonialisme dan imperialisme terutama pada sekitar tahun 1583 sampai 1815 di mana Inggris itu mulai mengkolonialisasi, mulai menguasai Irlandia. Kemudian
berlanjut mengkoloni Amerika sampai menjelang akhir abad ke-18. Dan pada perkembangannya pada tahun 1600 Inggris mulai mendirikan kongsi dagangnya yang berpusat di India. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan Inggris itu, terutama setelah adanya abad Renaissance ya, di mana ilmu pengetahuan mulai muncul kembali setelah zaman kegelapan, dan didukung pula adanya kebijakan The Royal Society ini. The Royal Society for Improving Natural Knowledge yang dikeluarkan pada tahun 1662 dan juga The Royal Society of England, mohon maaf itu typo ya, yang dikeluarkan pada 1882. Itu memfasilitasi warga atau masyarakat Inggris yang serius untuk ingin menempuh pendidikan supaya berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi, Inggris juga kaya sumber daya alamnya, terutama bahan-bahan tambangnya seperti batu bara, biji besi, timah, kaolin, dan sebagainya. Selain itu, di sektor industrinya juga ada wool, di mana wool ini yang pertama kali menjadi komoditi utama pada revolusi industri yang awal. Nah, jadi batu bara ini berguna untuk sumber bahan bakar mesin, kemudian timah, biji besi, dan kaolin itu bisa digunakan untuk pembuatan fisik alat dari teknologi yang akan digunakan. Kemudian selain itu di Inggris juga sudah ada perlindungan hukum bagi para penemu-penemu teknologi baru. Jadi warga Inggris yang sudah menemukan teknologi atau mesin-mesin baru bisa mendaftarkan hak paten akan mesin tersebut sehingga terjamin. Dan juga pada masa itu hukum Inggris juga sudah memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan atau korporasi. Selain itu, pada masa itu juga sudah ada arus urbanisasi yang tinggi di beberapa kota-kota Inggris karena adanya kebijakan enclosure, di mana kebijakan enclosure ini sendiri adalah pemagaran wilayah pertanian. Jadi wilayah pertanian pada masa itu di desa-desa hanya dikuasai oleh kalangan menengah ke atas. Jadi warga-warga kalangan menengah ke bawah itu tidak bisa memiliki tanah dan juga tidak bisa mengolah pertanian. Maka dari itu mereka akhirnya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan karena di kota ini banyak sekali orang-orang bermigrasi ke kota, akhirnya pemerintah Inggris membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi timbullah industri-industri di kota-kota besar. Kemudian kita masuk ke jalannya revolusi industri ya. Revolusi industri sendiri itu pertama kali berfokusnya itu di bidang tekstil, di mana karena Inggris itu kaya akan wool, kemudian ditemukannya alat pemintal benang yang modern pertama kali, ini yang dinamakan dengan spinning jenny, ditemukan oleh Hargreaves, akhirnya timbul produksi massal mengenai industri katun, karena semakin mempermudah untuk membuat katun, akhirnya timbullah industri-industri di bidang tekstil ini. Kemudian berlanjut lagi dengan penemuan-penemuan lainnya, ini mesin-mesin yang pada masa itu fokusnya masih mesin uap ya, jadi masih menggunakan batu bara. Kemudian berkembang lagi ke masa yang kita sebut dengan masa revolusi industri 2.0 atau alat-alat atau teknologi yang digunakan itu sudah mengalami pemutakhiran, di mana yang tadinya itu fokusnya atau menggunakan tenaga mesin uap, sekarang sudah ditemukan mesin listrik. Jadi teknologinya masih sudah menggunakan daya listrik ya. Ini beberapa penemuan di masa revolusi industri 2.0. Ini juga ada beberapa penemuan lainnya. Dan kita masuk ke pengaruh revolusi industri bagi dunia. Pengaruh revolusi industri ini bagi dunia itu sangat besar ya, terutama bisa kita rasakan hingga sekarang.
perkembangan teknologi sekarang ini ya sebenarnya berawal dari revolusi industri pada masa abad ke-18 ini. Jadi karena adanya revolusi industri ini, kemudian timbullah persaingan pasar antara negara-negara besar di Eropa. Mereka kemudian mulai menggalakkan industri ke negara-negara lain juga. Contohnya itu seperti Belanda yang terutama pada masa itu sudah menjajah Indonesia, ya, itu sangat menguntungkan Belanda. Kemudian ada Jerman, ada Perancis, ada Amerika, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian selain itu juga berkembangnya pusat industri di kota-kota besar. Kota-kota besar yang sebelumnya lumayan sepi, kemudian semakin berkembang industrinya karena tingginya arus urbanisasi juga, kemudian semakin berkembang pesat, semakin maju, dan juga melahirkan imperialisme modern, di mana yang tadinya imperialisme kuno itu lebih berfokus ke 3G ya, glory, gospel, dan juga kemudian setelah adanya revolusi industri ini, lahir imperialisme modern, bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba untuk mencari wilayah jajahan baru, untuk salah satunya untuk daerah pemasaran dan juga untuk mencari bahan sumber daya untuk industrinya. Selain itu juga ada karena tingginya arus urbanisasi akhirnya menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di kota-kota besar. Tuh. Jadi para petani yang tadinya hidup di desa kemudian merantau ke kota mencari pekerjaan, timbullah lonjakan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Dan dampak negatifnya juga yang lainnya adalah timbul kawasan industri Black Country. Yang dimaksud Black Country sendiri ini bukan negara atau wilayah yang dihuni oleh warga berkulit hitam, tetapi ini istilah untuk menyebutkan dampak dari adanya asap, polusi asap dari pabrik-pabrik. Karena pada masa itu masih menggunakan batu bara, otomatis asapnya hitam pekat ya. Hitam pekat ini akhirnya menyebabkan kota-kota menjadi gelap. Begitu. Kemudian untuk revolusi industri di Indonesia sendiri ini, dampaknya bagi Indonesia ini sendiri adalah Indonesia kemudian mengenal teknologi berbasis mesin. Jadi terutama dibawa oleh Belanda yang menjajah Indonesia. Indonesia kemudian mengetahui teknologi-teknologi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Dan pada perkembangannya setelah merdeka, nantinya teknologi-teknologi ini diakuisisi oleh Indonesia, dinasionalisasi dan menjadi milik Indonesia sendiri. Kemudian Indonesia juga mengenal paham liberalisme, paham kebebasan, mulai dari perdagangan bebas, kemudian perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau individu, kemudian adanya juga kebijakan politik pintu terbuka. Adanya kebijakan politik pintu terbuka ini kemudian berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia dengan munculnya politik etis. Politik etis ini di mana Belanda itu dianggap wajib untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia yang selama ini sudah membantu banyak terhadap Belanda. Ini pertama kali dicanangkan atau diusulkan oleh Van de Venter mengenai politik etis ini. Nah, ini ada pertanyaan mengenai pelajaran kali ini. Saya rasa tidak ada ya. Setelah itu ada tugas kelompok untuk kalian semua. Jadi nanti sistemnya satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok ya. Ini mau Ibu bagi kelompoknya atau kalian membagi sendiri? Bagi sendiri aja, Bu. Oke, bagi sendiri saja. Jadi nanti dibagi 6 kelompok, silahkan salah satu bisa dikoordinasikan. Dan nanti satu kelompok tugasnya membahas satu poin ya. Jadi kelompok 1 membahas dampak revolusi bagi dunia di bidang ekonomi, kelompok 2 yang politik, dan seterusnya. Kemudian nanti hasil
tugasnya dibuat dalam bentuk makalah dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu bikinkan form pengumpulannya. Paling lambat dikumpulkan sebelum minggu depan ya, sebelum pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas kelompok ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau sudah jelas, cukup sampai di sini saja kegiatan tatap muka kita kali ini. Jangan lupa, karena kondisinya masih belum membaik, jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa kalau keluar rumah juga menggunakan masker. Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.